Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ketaatan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala ihsani wa syukurullah wa la taufiqi umtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa atahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa Sil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini di 23 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diizinkan Allah untuk sama-sama berjumpa di program Tanya Jawab Spesial Ramadan. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita di studio. Kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suasana kita dalam kehidupan. Dan tak bosan-bosan kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Sil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab di 0811755606 dan juga membacakan pesan singkat antum di layanan WhatsApp, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tanpa terasa udah 23 Ustaz ya? Iya. Nanti insya Allah di malam ke-24. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan dan bisa memaksimalkan sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan juga pemirsa Sil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan dengarkan seperti biasa sedikit nasihat pembuka untuk pertemuan kita hari ini bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita akan membahas tema istiqomah di penghujung Ramadan. Untuk itu kita persilahkan kepada guru kita, falyatafadhal mashkura wa mahjura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Baru kemarin rasanya kita berbahagia, bergembira, larut dalam euforia menyambut kedatangannya. Sekarang Ramadan ini sudah akan pergi meninggalkan kita. Begitulah kehidupan ya. Setiap yang datang itu akan pergi. Nah, para ulama rahimahumullah sudah mewanti-wanti kita agar jangan sampai lalai di penghujung Ramadan, agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap bersemangat di penghujung Ramadan. Tentu perkataan mereka ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir melebihi semangat beliau di 20 yang sebelumnya. Jadi semangat kemudian juga istiqomah ya, ini merupakan keteladanan daripada Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya adalah untuk memberikan keteladanan kepada kita dan juga untuk mencari malam yang terbaik, yang mana ketika seseorang beribadah di malam tersebut dengan ibadah apa saja, maka ibadahnya itu lebih baik daripada alfu syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam istiqomah ini
ya di Ramadan ini. Kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi Ramadan di 22 hari yang lalu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dituntut daripada kita adalah menyempurnakannya. Ya. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tetap istiqomah, tetap semangat, jangan lalai, terutama di penghujung nih. Karena ini adalah partai finalnya. Kalau kita orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan kesempatan di 22 hari sebelumnya, banyak yang hilang daripada kita, seperti mungkin kita sering tidak sholat berjamaah, ya, atau kita sering ketinggalan sholat tarawih, atau mungkin kualitas puasa kita yang seadanya, gitu ya. Maka yang dituntut daripada kita adalah menutup Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya, karena memang disebut hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada hasil akhirnya. Dan istiqomah ini jelas kita perlu dan sangat butuh kepada pertolongan daripada Allah. Ya, di dalam masalah azan, ya, kita disunahkan untuk mengikuti apa yang disuruhkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah untuk melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, marilah untuk menuju kepada kemenangan. Nah, di poin ini Syekh bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, "Fanasaba an yaqul la haula wala quwwata illa billah." Jadi kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarnya disunahkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini beliau mengatakan fanasaba, sesuai seseorang ketika mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia mengatakan la haula wala quwwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, ya, alal hudur, untuk bisa hadir salat berjemaah di masjid, wala ijabatan alal munadi, dan tidak ada daya dan upaya untuk memenuhi panggilan daripada yang menyeru, illa alallahi azza wa jalla, kecuali ketika kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak pemirsa, untuk hadir salat saja agar kita bisa memenuhi panggilan muadzin datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala salat, itu kita butuh kepada pertolongan Allah. Ya. Makanya dalam hal-hal seperti ini, ketaatan secara umum, kita diperintahkan untuk senantiasa menyandarkan itu kepada Allah. Jangan kita sandarkan kepada kehebatan saya. Oh, saya bisa nih menyempurnakan ini karena saya sudah konsisten. Ketahuilah sesungguhnya istiqomahnya kita itu pertolongan daripada Allah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, kita bukan siapa-siapa terkait Ramadan ini. Ya. Dan juga ketika kita mungkin di kelompok yang kedua senantiasa membuang-buang kesempatan, maka disinilah butuhnya kita pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ini sudah bercerai-berai dengan dunia, pikiran kita sudah bercabang-cabang dengan segala keperluan-keperluannya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu kembali disatukan. Ya, untuk bisa mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di penghujung Ramadan ini. Tentu dalam rangka seperti kita katakan di awal tadi, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bahkan lebih berpacu bersemangat beribadah di 10 malam terakhir ini. Karena nanti penilaiannya di sini nih, bukan di 20 yang telah berlalu. Jadi bagaimanapun keadaan kita di 20 yang berlalu, jadikan sebagai motivasi. Maka kita melakukan evaluasi. Nah, setelahnya 10 ini yang terakhir, ini kita harus senantiasa istiqomah. Nah, istiqomah itu butuh kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya untuk kita senantiasa minta, berdoa, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih pernah mengatakan, "Ya Muadz," kepada sahabat Nabi Muadz bin Jabal, "Inni la uhibbuka." Ya Muadz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Muadz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul." Jangan kau tinggalkan, ya, di akhir-akhir salatmu setelah membaca tahiyat itu, untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah,
berilah aku pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, untuk senantiasa ingat kepadamu. Sejatinya para pemirsa, ketika kita beribadah, apapun ibadahnya, itu kita berzikir. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lebih khusus, zikir itulah ketika kita mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Tapi ketika kita beribadah, itu zikir secara umum. Kalau bukan karena kita ingat Allah, kita tidak akan beribadah. Ya Allah, berilah aku pertolongan ya Allah. Dan juga berilah aku pertolongan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Berilah aku pertolongan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Semua pertolongan Allah. Nah, ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, taufik, hidayah, inayah, bantuan, maka apapun itu akan dimudahkan. Dia tidak perlu melihat kelalaian yang 20 yang lalu. Dia tidak perlu melihat itu, tapi lihat ke depan. Ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. Karena sejatinya Ramadan ini adalah gelanggang untuk kita berlomba. Ya. Nah, dalam perlombaan butuh strategi. Ya. Kita tidak bisa berlomba semau-maunya. Kita butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut daripada kita adalah istiqomah sampai akhir. Itu penting. Dan iman yang baik akan melahirkan istiqomah. Dan istiqomah itu akan melahirkan husnul khatimah, penutup yang sangat baik. Itu yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup daripada kita, apakah amalan kita, akhir hayat kita dengan penutup yang sangat baik. Mungkin demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar kita senantiasa ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam yang istimewa ini. Ya, dan kita juga berdoa semoga apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita ikhtiarkan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi kita semua. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat pembukanya di kesempatan sore hari ini dengan istiqomah di penghujung Ramadan atau detik-detik terakhir perpisahan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga apa yang disampaikan guru kita tadi untuk kita tetap senantiasa bermohon pertolongan kepada Allah untuk bisa istiqomah. Kalau bahasa kitanya adalah konsisten. Mungkin bahasa Arab lebih luas maknanya, tapi bisa kita miripkanlah dengan bahasa kita untuk konsisten terus melakukan ketaatan kepada Allah spesial di 10 terakhir Ramadan ini. Apalagi kita sudah sampai di 23 Ramadan untuk kesempatan hari ini. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama, dan kita juga menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, di 0811750606 dengan memastikan sinyal yang bagus, dan saat menelpon antum fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisinya juga biar lebih jelas jawaban ataupun pertanyaan antum sampaikan nanti. Baik, kita izin bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jimmy di Palagio Residen, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, mengenai meninggal di bulan suci Ramadan ini, apakah memang ada keterangan bahwa mayit atau yang meninggal itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Begitu kata orang-orang di sekitar komplek kami. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bapak Jimmy ya. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Apa yang Bapak tanyakan, ya, apakah orang yang meninggal di Ramadan itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya? Wallahu alam, sedangkan ilmu yang ada saya tidak pernah temukan dalil yang khusus tentang masalah itu ya. Artinya orang meninggal di Ramadan dia akan dapat seperti ini gitu ya. Saya tidak tahu, bisa jadi ada, cuman saya tidak tahu. Ya. Cuman sekarang yang menjadi fokus kita itu sebenarnya adalah apa persiapan kita untuk itu sebenarnya. Ya, karena semua kita akan digiring kepada hal yang itu, momen itu. Ya, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan meninggalkan semuanya. Yang menjadi poinnya adalah bukan kapan kita akan pergi, tapi apa yang akan kita bawa. Itu penting. Ya, karena ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, Nabi tidak menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Nabi justru malah balik bertanya. Nabi mengatakan, madza a'datta laha, apa yang sudah kau siapkan untuknya? Karena terjadinya hari kiamat itu sesuatu yang pasti.
Dan kematian itu merupakan termasuk di antara qiyamah as-sughra, kiamat yang kecil bagi seseorang. Akan mengakhiri kehidupannya, akan memutuskan kelezatan-kelezatan yang dia rasakan di dunia, kebahagiaan berkumpul dengan keluarga, kegembiraan ketika dia mendapatkan nikmat dan rezeki. Nah, itu akan diputuskan dengan kematian. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah apa yang akan kita bawa. Ya, kita punya sesuatu yang sangat banyak di dunia, tapi tidak semuanya akan kita bawa. Yang akan kita bawa adalah amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk orang yang meninggal, yang saya tahu adalah ketika dia meninggal di hari Jumat, itu ya ada. Tapi kalau meninggal di Ramadan secara umum, wallahu a'lam saya tidak tahu. Cuma seperti yang kita katakan tadi, ada baiknya kita fokus kepada hal yang lebih penting daripada itu, karena kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, adalah persiapannya, bekal. Karena nanti yang sangat menentukan langkah kita adalah bekal kita. Jadi salah orang mengatakan kalau orang meninggal itu dia akan beristirahat, dia tidak akan sakit lagi. Persiapan terakhir. Enggak, itu justru malah menjadi awal pertanggungjawaban. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bahkan nanti kehidupan kita di sana, di alam barzakh, dan selanjutnya lebih panjang daripada dunia. Kita di dunia 60-70 tahun, kata Nabi SAW, umat Nabi Muhammad ini. Ma baina sittin wa sab'in, dan sedikit yang melepasi itu. Nah, makanya kita fokus kepada persiapan. Nah, Allah berikan kita momen ini untuk bersiap sebenarnya di Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir ini. Karena Pak Jibi ini kita semua ya, kita bersiap tadi, berpacu, istiqomah tadi yang kita sampaikan. Itu. Ya. Makanya kalau kita tidak bisa melakukan hal itu di malam-malam istimewa ini, maka kita akan rugi. Benar kata Nabi SAW, man hurima khairu faqad khair. Barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, maka dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Mungkin demikian Bapak Jimmy dan kita semua, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada Bapak Jimmy di Palaju Residen ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi bukan waktunya, tapi bekalnya apa gitu. Itu yang harus dipersiapkan. Ibarat naik mobil itu bukan kapan berangkatnya, tapi tiketnya udah ada belum kan gitu. Baik, ini juga pelajaran dan ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini, apalagi momen-momen Ramadan memang terbuka lebar pintu-pintu kebaikan dan juga momen-momen ketaatan ini sangat berpeluang sekali untuk kita melakukannya. Jadi bersemangatlah dan istiqomahlah. Semoga kita bersama bisa mencapai itu. Kita akan jawab telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Edi di Padang. Ya, Pak Edi di Padang, silakan Pak. Pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tentang tarawih, Pak. Ya. Silakan Pak. Ada di tempat saya, kadang-kadang salat tarawihnya itu ayatnya yang malam pertama dengan malam kedua sampai seterusnya itu aja. Apakah ada dalilnya, Pak Ustaz? Nah. Itu saja Pak. Kemudian, Ya. kalau salat tarawih kita sendirian di rumah, pakai Al-Quran bantu di depan sujud kita, kemudian kita satu malam itu bisa satu juz. Ya. Apa itu dibolehkan, Ustaz? Nah. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Padang, Ustaz. Ada 2 pertanyaan tadi saya. Baik, ya. Nah, Baik, terima kasih kepada Bapak Edi di Kota Padang ya. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Yang pertama tentang masalah sholat tarawih ya, yang mana imamnya membaca ayat yang sama di setiap rakaat yang terakhir itu katanya ya. Di sini Bapak ya, yang ada dalam hadis Nabi SAW yang teringat sekarang adalah ada dahulu di zaman Nabi SAW seorang sahabat ketika dia safar ya, dia menjadi imam untuk teman-temannya. Kemudian di rakaat terakhir di salat jahriyah, apa itu maghrib atau isya, dia membaca surah Al-Ikhlas. Sering seperti itu gitu. Di rakaat yang kedua di maghrib, di rakaat yang kedua di isya, bahkan mungkin di subuh gitu ya, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Maka hal ini disampaikan kepada Nabi SAW oleh teman-temannya. Boleh enggak itu?
ya, menyamakan di setiap yang terakhir itu dengan ayat ataupun surat yang sama. Maka Nabi panggil sahabat ini, kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa dia sering baca surah Ikhlas itu? Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku sangat menyukai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya aku suka membaca surah Ikhlas itu. Sehingga Nabi SAW membenarkan perbuatannya. Jadi kalau itu konteksnya, itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena kan membaca surat pendek itu merupakan sunat-sunat solat. Nah, gitu ya. Artinya tidak berdampak kepada sah atau tidak sahnya solat kita. Karena dia bukan syarat dan dia bukan rukun. Dia cuman menyempurnakan gitu. Oleh karenanya, Bapak tidak sebutkan tadi suratnya apa. Ya, mana tahu imamnya punya alasan tertentu. Kalau alasannya seperti yang dikatakan oleh para sahabat tadi, di kisah tadi, maka itu tidak ada masalah. Sampai pun seandainya dia tidak punya hafalan apapun kecuali itu saja, itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Boleh saja. Boleh, cuman kurang daripada segi keutamaannya saja. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, boleh, itu kan daripada Al-Quran. Kecuali kalau yang dia baca bukan Al-Quran, itu jelas. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya alasan dia membaca itu karena A atau B atau apapun itu, selama sesuai syariat tidak ada masalah. Cuman mungkin ya kurang daripada segi keutamaan saja. Terutama ini sholat tarawih, tentu kita ingin lebih panjang, ya sesuai dengan kemampuan. Kita juga harus sesuaikan dengan kemampuan para jemaah. Kalau banyak yang lansia, mungkin kita tidak bisa seperempat, setengah atau satu juz gitu ya. Ini semua perlu dikomunikasikan supaya tidak difitnah di situ. Jadi Pak, kalau ditanya masalah boleh tidak boleh, sah-sah saja. Ya. Kemudian tentu yang lebih afdolnya adalah tidak seperti itu. Gitu ya. Artinya lebih bervariasi, ya, disesuaikan dengan kemampuan para jemaah. Ya, kalau di kita ya mungkin ada yang 1 juz per malam, ada 2 juz per malam, disesuaikan gitu. Bagaimana nyaman untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah sholat tarawih di rumah. Ya, yang pertama Pak, kalau Bapak sholat tarawih di rumah, saya katakan Bapak rugi. Nah, itu ya, karena memang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat di malam hari ini di Ramadan, kemudian dia selesai bersama selesainya imam sholat tarawih, maka ditulis bagi dia seperti dia sholat semalam suntuk. Nah, kalau Bapak sholat di rumah, ini keutamaan Bapak tidak dapat nih. Karena ini sholat mal imam nih di masjid kaum muslimin. Nah, gitu. Saya tidak katakan tidak sah. Sah-sah saja sebenarnya. Nama sholat sunat ya. Sampai kalau kita tidak sholat pun tidak ada masalah juga. Tapi akan luput daripada Bapak keutamaan tadi. Ya. Kemudian juga ketika kita sholat berjemaah bersama kaum muslimin di masjid, Bapak tidak perlu melakukan hal yang tadi. Bersusah-susah tanda kutip ya untuk meletakkan mushaf di depan, membacanya, kemudian untuk supaya kita dapat 1 juz per malam. Kecuali kalau seandainya di tempat Bapak dan sekitarnya tidak ada yang seperti itu. Dan kalaupun tidak ada, kita tidak perlu takalluf di situ. Takalluf itu maksudnya Pak, membebani kita untuk melakukan sesuatu. Yang mana nanti kalau dikhawatirkan kalau dilakukan hal yang tadi, meletakkan mushaf ya di depan, itu akan menghilangkan khusyuk kita dalam sholat. Karena kita akan banyak gerakan, mata kita tidak ke tempat sujud. Sedangkan sunnahnya ketika kita sholat itu 2 saja pandangan kita, ke tempat sujud dan dengan ke tangan, ke jari ketika kita tahiyat. Dan tidak boleh yang lainnya. Nah, ketika Bapak nanti sholat, meletakkan mushaf walaupun sebesar apapun di depan, pandangan akan ke depan. Nah, gitu ya. Sampai seorang ulama pernah ditanya ya, kalau kita sholat di Ka'bah, umroh ataupun haji, sholat di depan Ka'bah, kemana pandangan kita? Ke Ka'bah kah atau ke tempat sujud? Beliau mengatakan ke tempat sujud. Ditanya, kenapa seperti itu? Kita kan di depan Ka'bah nih. Nabi memerintahkan itu. Jelas konteksnya gitu. Jadi setiap sesuatu yang dapat menghilangkan khusyuk kita dalam sholat itu dihindari. Ya, mau sholat sunat, apalagi sholat wajib. Ya, terutama kalau kita masih punya opsi-opsi lain sebenarnya. Artinya kalau kita pun tidak 1 juz, tidak ada masalah. Kalau kita ingin membaca itu, ya membacanya di luar sholat. Karena nanti kalau Bapak melakukan hal seperti itu, membalikkan mushafnya lagi, itu kan perlu gerakan itu.
Betul. Saya tak tahu bagaimana caranya gitu ya. Jadi akan menghilangkan konsentrasi kita dan juga orang-orang di belakang nanti. Karena kita banyak gerakan. Di mazhab Syafi'i saja Pak, yang kita pelajari, bergerak lebih daripada 3 kali saja, tidak perlu, itu batal solat. Mazhab kita itu. Sebenarnya ini disebutkan karena dia akan menghilangkan khusyuk dalam solat. Karena khusyuk itu ruhnya. Sama kalau orang hidup, kemudian dia tidak ada ruhnya, dia mati. Demikianlah orang yang solat tidak ada khusyuknya. Artinya apa? Ya tidak usah solat gitu. Sama aja tidak solat gitu. Nah khusyuk inilah yang kita tidak selesai silabusnya untuk bisa menemukan itu. Karena para ulama pun kadang-kadang 10-20 tahun baru dia bisa merasakan itu. Bagaimana menghadirkan hati dan jiwa ketika sholat. Ya itu. Jadi Pak, saran saya, Bapak sholat di masjid saja. Ya, karena itu lebih utama. Memang ada hadisnya, keutamaannya. Kemudian juga Bapak tidak perlu bersusah untuk melakukan yang tadi. Yang mana? Yang tadi itu sebenarnya kalau ditinjau, sahkah sholat saya Ustaz? Sah, tidak ada masalah. Seperti saya katakan tadi, ini sholat tarawih. Tidak sholat pun Bapak tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kan kita sebagai seorang muslim dan muslimah akan harus lebih bijak gitu. Ini kesempatan untuk saya bisa mengambil pahala sangat banyak. Kenapa saya mesti menyanyiakannya? Dan lagi seperti saya katakan tadi Bapak, kita masih ada opsi. Dan ini juga menjadi sebuah motivasi kepada kita ya untuk memperbanyak hafalan Al-Quran kita. Nah, itu minimal juz 30 tuh kita hafal lah. Minimal gitu ya, sehingga kita bisa ada sesuatu yang kita baca di ibadah sholat kita ya, tanpa kita melihat mushaf ya. Jadi kita tidak membahas masalah boleh atau tidak bolehnya Pak, insya Allah tidak ada masalah sih sebenarnya. Cuman kalau ada yang lebih utama dan kita mampu untuk melakukannya, di samping ada opsi lain untuk itu, kenapa enggak gitu ya. Mungkin demikian Bapak di Kota Padang, semoga bisa dipahami yang kita sampaikan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Pak Edi di Padang, Sumatera Barat, yang mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami. Kalau untuk urusan dunia saja kita berkejar, bertungkus lumus untuk mencari bonus, apalagi untuk perkara akhirat ya, karena di sini memang momennya keutamaan banyak sekali. Semoga bisa dipahami dan ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita akan coba jawab di belakang Pak Edi masih di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dari Amallah Jambi. Ya, silakan Bapak yang di Jambi. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, mau ibu Pak. Ibu ya, masya Allah. Oh, ibu, Apa nih Bu? Silakan Ibu. Ya, mau bertanya tentang orang meninggal Pak. Ya. Jadi orang meninggal di rumah kita itu, ada orang yang mengatakan arwahnya itu atau orang itu masih berkesayangan di rumah kita selama 40 hari. Memang benar itu atau tidak? Nah, hanya itu Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu ya, hamba Jambi, Allah di Kota Jambi. Semoga Allah jaga Ibu, keluarga di kita semua. Yang Ibu sampaikan tadi itu sesuatu yang mungkin familiar di kita di Indonesia ya. Yang mengatakan kalau ada orang meninggal di rumah itu 40 hari ya, arwahnya gentayangan. Saya tidak tahu ya bahasa gentayangan ini apa sebenarnya gitu ya. Apakah dia memang tetap ada di situ ya atau bagaimana gitu. Yang jelas Ibu ya, kalau kita bawa kepada ajaran agama, ini kan kita untuk mengatakan benar atau tidaknya sesuatu diukur dengan dalil. Ada nak dalilnya daripada Al-Quran, ada nak dalilnya daripada hadis. Sedangkan ilmu yang ada wallahu alam, saya tidak pernah temukan dalil tentang masalah itu, gentayangan tadi. Terlepas dengan mungkin multi tafsir ya, gentayangan itu apa sebenarnya. Tapi yang jelas ketika seseorang meninggal, alam sudah berbeda. Kita alam dunia, dia alam barzakh. Ya, tidak akan sama gitu. Nah, dia akan melalui kehidupan yang berbeda dengan kita. Ya, dan ruh itu akan dicabut oleh malaikat sesuai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai hari H-nya, dan itu ruh itu akan naik ke langit. Disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim Ahmad yang cukup panjang hadisnya ya. Sampai kalau disebutkan itu adalah ruhnya orang mukmin, dia akan mengeluarkan bau yang wangi, semerbak, sehingga penduduk langit juga merasakan bau itu sehingga mengatakan man hadza,
Ya, kebalikan kalau ruhnya orang kafir itu akan bau busuk yang luar biasa sehingga juga siapa ini, seperti itu. Itu ada hadisnya. Tapi yang namanya gentayangan, yang saya pribadi pun belum menemukan kalimat baku untuk masalah gentayangan ini ya. Apakah dia mungkin ada di situ atau konotasinya lebih kepada menakutkan atau gimana gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perjelas ya. Oleh karenanya kalau kita kembali kepada dalil tadi, itu tidak ada sebenarnya. Karena memang sudah berbeda alamnya. Yang ada itu mungkin bisa jadi korin ya. Korin itu artinya korin kita sendiri, yaitu sejenis daripada jin yang menyerupai, itu ya. Itu memang ada. Jadi kalau seseorang meninggal, kemudian kita temukan mungkin di mana-mana tempat ada orang yang serupa persis dengannya, 100%, bisa jadi itu adalah korinnya, itu ya. Bukan dia. Bukan dia. Karena seperti saya katakan tadi, alam sudah berbeda. Barzakh itu pemisah gitu. Ya, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, pembatas. Berbeda alamnya. Makanya salah kan ketika seseorang sudah meninggal, kemudian ditalkin nih. Talqin itu kan sunnah Nabi sebenarnya. Talqin itu adalah membimbing orang ketika sakratul maut untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Karena kan ada keutamaannya. Nah, sebagian kita kadang-kadang mentalqin ketika sudah meninggal. Dikubur gitu. Nanti kalau malaikat tanya siapa Rabbmu, katakanlah Allah. Itu bukan mentalqin. Dia tidak akan mendengar. Dia tidak akan mendengar. Kenapa demikian? Ini alam sudah berbeda. Sebagaimana kalau dia juga berbicara, kita tidak akan mendengar. Ada barzakh. Nah, itu. Ya, jadi kalau ibu tanya tentang masalah gentayangan itu secara khususnya saya tidak tahu. Tetapi yang ada dalam hadis adalah ruh itu akan naik ke atas gitu. Dan alam sudah berbeda. Alam kita, alam dunia, dia alam barzakh. Nah, kalau sudah berbeda, tentu tidak akan sama. Ya, dan tidak mungkin akan gentayangan. Nah, disinilah mungkin ya sebagian amalan daripada kita yang mengklaim bermadzhab Syafi'i ini untuk melakukan baca Yasin gitu ya di 40 hari. Ini 40 hari kan ada menuju hari gitu ya, 40 hari ya. Ini kan daripada sana kayaknya. Supaya ruhnya tidak gentayangan. Tetapi malangnya itu tidak ada dalilnya. Nabi SAW di zaman beliau banyak sahabat yang meninggal sebelum beliau. Sampai ketika beliau meninggal, sahabat-sahabat yang senior masih ada, Abu Bakar, Umar. Tapi mereka tidak pernah melakukan itu. Ya, tentu kita pertanyakan kepada diri kita, apakah kita lebih baik daripada Nabi atau daripada sahabat nih? Generasi-generasi emas di dalam agama ini tidak pernah melakukan itu. Sahabat ketika Nabi meninggal, sahabat tidak pernah mengadakan itu. Yasinan itu. Jadi sebenarnya bukan masalah yasinannya, tapi momennya kurang tepat. Karena ibadah itu harus dengan dalil. Jadi sebabnya para ulama, ibadah itu kan tauqifiyah. Tauqifiyah itu mesti ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada berhenti di situ. Kalau ditanya kenapa sholat subuh 2 rakaat, kan itu dalilnya. Berhenti di situ. Kita tidak boleh melakukan inovasi, improvisasi apapun itu. Karena kita kalau ibadah ini harus seperti orang katakan copy paste saja, kita akan selamat. Nah, karena semuanya sudah selesai, sudah sempurna. Nabi menyelesaikan misinya. Itu yang Nabi katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat dikatakan ayat paling terakhir turun ketika haji wada. Begini demikian Ibu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ada baiknya kita fokus untuk senantiasa mendoakannya. Itu saja. Karena dia butuh itu. Terutama daripada anak-anaknya. Dan juga daripada kita, kaum muslimin dan muslimat. Nah, ketika khatib mengatakan di mimbar Jumat, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, itu sampai kepada dia. Al-ahya'i minhumul amwat, yang masih hidup sudah meninggal. Ini doa luar biasa. Jadi orang yang sudah meninggal yang dibutuhkan adalah doa. Ya, karena itu yang akan menambah pundi-pundi pahalanya. Kalau dia sendiri sudah terputus. Nah, itu. Baik, mungkin demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu yang di Jambi. Insyaallah mudah-mudahan ini juga ilmu untuk kita bersama ya. Jadi alamnya sudah berbeda dan si mayat yang meninggal juga sibuk dengan urusannya yang akan dipertanggungjawabkan, amal ibadahnya. Kita juga sibuk untuk mempersiapkan amal ibadah yang akan kita bawa ke sana nanti. Baik, Ibu yang di Jambi kita jawab di belakang. Ibu yang di Jambi masih di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ino di Sumatera Utara. Iya, silahkan Bapak Ino di Sumatera Utara. Pertanyaan kepada Ustaz. Fadal.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, apakah membaca ayat Al-Quran ketika yang pendek dipanjangkan atau sebaliknya, apakah hal itu bisa merubah artinya, Ustaz? Dan kemudian huruf yang seharusnya dikolkolahkan namun tidak dibaca kolkolah, apa yang demikian itu sudah betul cara membacanya, Ustaz? Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, itu saja, Pak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ino di Sumatera Utara. Masya Baik. Allah. Pertanyaan tentang Al-Quran di Ya, sini. terima kasih kepada Pak Ino ya. Semoga Allah jaga beliau, keluarganya kita semua. Terkait membaca Al-Quran ya, ini merupakan sebuah amalan yang mulia ya. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf satu kebaikan, kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi kalau kita merutinkan di bulan Ramadan ini, tentu pahalanya semakin melimpah gitu ya. Cuman yang harus kita perhatikan adalah memberikan hak-hak Al-Quran itu sebenarnya. Bagaimana kita membacanya sebagaimana yang telah digariskan di dalam agama ini. Ya, karena ini kitab suci, tentu kita membacanya tidak boleh semau-mau kita. Ada kaidah-kaidahnya, ada undang-undangnya, dan ini tentu kita harus belajar. Nah, di antara harus kita perhatikan Bapak adalah masalah tajwid. Ya, tepat di panjang pendeknya. Kalau pendek dipendekkan, kalau panjang dipanjangkan. Panjang itu ada 1 alif, 2 harkat, ada 3 alif, ada 4 alif sesuai dengan matnya gitu. Memang kita harus memenuhi hak-hak daripada Al-Quran itu. Salah satunya itu. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan terjerumus ke dalam sebuah kesalahan yang fatalnya seperti yang Bapak katakan tadi, dia akan merubah makna. Nah, itu. Jadi Al-Quran itu kan surat daripada Allah. Kalau kita tidak membacanya sesuai kaidah, kita akan merubah isi surat itu. Tentu Allah akan marah. Kita saja Pak, kalau tulis surat dirubah oleh orang, diedit atau di apa gitu, itu kita akan marah. Apalagi kalau ini kesalahannya fatal. Dan na'udzubillah kalau saat ini kita membacanya di dalam sholat, pas pula itu Al-Fatihah, itu kan fatal, ini rukun yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi ini memotivasi kita Bapak ya untuk mempelajari Al-Quran ya. Alhamdulillah kalau di kita Pak, di Kota Pekanbaru ini untuk tahsin itu Masya Allah ya. Kita tinggal pilih di mana kita mau. Nah, gitu ya. Dan ini merupakan sebuah hal yang positif. Maraknya kaum muslimin dan muslimat untuk belajar Al-Quran. Kalau dulu terus terang di tahun 90-an kita MDA, TPA itu memang di sore hari setelah belajar sekolah umum gitu. Jarang kita lihat ada tahsin-tahsin setelah maghrib gitu ya. Kemudian setelah Isya. Alhamdulillah ini merupakan bagaimana bentuk kembalinya umat kepada Al-Quran, pedoman hidup mereka. Tentu diawali dengan membacanya, memperbaiki bacaannya. Dan tidak ada kata rugi untuk seseorang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kalau dia mahir, maka kedudukannya seperti kedudukan malaikat. Kalau dia terbatah-batah, keluh lidahnya, lama tidak membacanya, bahkan mungkin tidak bisa, karena dia tidak mempelajari mungkin iqra' cara membaca. Ya, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, 1 pahala susah membaca. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Baca. Nah, itu aja. Nah, tentu dengan kita membaca termotivasi untuk kita memperbaiki bacaan. Karena ini kalamullah. Ya, beda dengan kitab-kitab yang lainnya gitu. Ini kalamullah. Kita baca 1 huruf 1 pahala. 1 pahala 10 kebaikannya. Coba Bapak kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, saya coba itu berapa hurufnya? Kalikan 10. Kalikan 10. Ya, kalikan 1 dulu, kemudian kalikan kepada 10. Kalau hanya itu kita baca, itu saja. Tambah dengan auzubillah, bismillah. Lagi di bulan Ramadan yang memang Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran tadarus itu di Ramadan. Bahkan di bulan, di tahun wafatnya Nabi SAW itu 2 kali. Nah, jadi kita termotivasi Pak. Dan memang Al-Quran bahasa Arab, dia sangat unik gitu. Jangankan panjang pendek ya, tentang berubah huruf saja sudah merubah makna. Panjang pendek juga seperti itu, akan merubah gitu. Dan kita sangat, telinga kita akan sensitif ya ketika mendengar bacaan-bacaan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu kita sangat sensitif gitu. Agak kok lain gitu ya dibaca, janggal, gitu ya. Janggal gitu kan. Kalau dia ahli Quran bisa jadi dia
menguasai qiraah tadi. Tapi kalau anak-anak kita itu terus terang kalau saya pribadi agak dongkol gitu. Kok gini yang dibaca gitu ya Pak ya. Ini yang harus kita ini Pak. Jadi jelas akan merubah makna. Ini kalau kita tidak perbaiki dikhawatirkan nanti bisa justru malah kita kurang beradab dengan Al-Quran gitu. Ya. Ada 2 tadi kayaknya. Qalqalah tadi. Qalqalah ya. Juga qalqalah ini juga merupakan bentuk dari tajwid sebenarnya. Ya. Nah, cuman mungkin kaifiyah cara memantulkan. Qalqalah itu kan memantulkan ya. Yang kita tidak boleh lakukan adalah secara berlebihan. Sesuatu itu kalau berlebihan tidak boleh dia. Lagi kalau qalqalah itu, dan setiapnya kan ada kaifiyah-kaifiyahnya. Ya. Dan itu tidak akan berubah makna sebenarnya, cuman kurang daripada sudut tajwidnya, bacaannya. Kalau tadi nggak dipakai katanya Ustaz. Kalau tidak dipakai tentu ini sudah menyalahi sekali gitu ya. Cuman yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Ya, kadang-kadang sekali berlebihan sudah berubah dia menyebab hurufnya itu setelahnya itu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami. Mungkin ini Pak menjadi motivasi kepada kita semua ya untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, kemudian juga memahami, mempelajari dan seterusnya, mengamalkannya, dan kita ada kata rugi untuk kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu surat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Inu di Sumatera Utara ya, semoga bisa menjawab dan dipahami. Dan memang salah satu keutamaan bulan suci Ramadan, salah satu namanya bulan Syahrul Quran saja. Iya, Syahrul Quran. Karena mudah sekali kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena di mana-mana kita melakukan ketaatan juga bertemu dengan orang yang membaca Al-Quran. Itu juga membuat kita ingin membaca Al-Quran. Ataupun untuk antum dan antuna yang barangkali juga belum selama 11 bulan sebelumnya belum pernah menyentuh Al-Quran sama sekali ya. Dan kita akan jawab pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp sembari kita menunggu telepon antum di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah di Padang, Sumatera Barat lagi Ustadz. Mau bertanya Ustadz, jika hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, apakah wajib untuk tetap mengerjakan sholat Jumat Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya ya dari Kota Padang. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Memang ada pendapat dari para ulama ya. Ini pendapat. Ya, ijtihad dari kalangan para ulama, tentu ini juga berdasarkan kepada dalil. Jadi kalau seandainya Idul Fitri itu hari raya ya bertepatan dengan hari Jumat, dan itu ada kemungkinan di tahun ini kayaknya. Ada kemungkinan gitu ya. Walaupun sebagai saudara kita sudah menetapkan memang dari Jumat terjadinya Lebaran itu. Nah, kalau memang sesuai dari Jumat, memang ada keringanan untuk orang yang sudah hadir sholat Idul Fitri di pagi harinya untuk dia tidak hadir sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Ini penting nih. Kadang-kadang disapunya semua, Jumat enggak, zuhur pun enggak gitu. Itu salah ya. Karena ini sholat wajib. Sholat wajib itu tidak mungkin digugurkan. Kalau dialihkan sebagai bentuk keringanan itu iya. Jadi kalau sudah hadir sholat Idul Fitri di pagi harinya bertepatan dengan hari Jumat, maka dia tidak mengapa untuk tidak hadir sholat Jumatnya. Tapi zuhurnya tetap. Zuhur iya. Dan itu pasti di rumah. Karena mungkin dia di masjid ya. Karena masjid kan sholat Jumat gitu. Artinya dia ada 2 pilihan. Mau dia sholat Jumat, boleh. Mau dia sholat di rumah juga boleh. Tidak ada masalah. Ini khusus bagi orang yang hadir sholat Idul Fitri di hari Jumat. Yang tidak hadir, hukumnya kembali kepada asal. Wajib sholat Jumat, gitu. Karena kadang-kadang yang tidak hadir pun mengambil kesempatan gitu. Dia mengatakan ini kan Lebaran hari Jumat. Padahal keringanan itu hanya untuk orang yang sholat Id di hari Jumat saja. Yang sholat, bukan masalah Lebarannya. Karena memang Lebarannya dari Jumat iya, tapi dia sholat Id apa enggak nih? Nah, itu ini poinnya gitu. Karena yang enggak sholat pun mengatakan kan rukhsah saya enggak sholat Jumat karena kan ini hari Jumat Lebarannya, betul. Tapi Anda sholat Id apa enggak? Itu dia. Bukan masalah Lebarannya. Ya, tapi ini yang terpenting adalah tidak menggugurkan sholat zuhur. Itu penting, 4 rakaat itu. Nah, ya, itu memang disebutkan oleh sebagian mazhab seperti itu tentang masalah ini. Cuman kepada DKM masjid, ya, penghubung masjid, mereka harus tetap buka masjid. Ya, walaupun sudah diadakan sholat Jumat, sholat Id di pagi harinya, masjid harus tetap buka
mereka mau sholat Jumat atau tidak, pengurus itu tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena banyak daripada kaum muslimin yang tidak sholat Id di pagi harinya. Kalau masjid tidak dibuka untuk sholat Jumat, maka mereka tidak punya pilihan. Ya, jadi ketika kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudara kita untuk beribadah, insya Allah kita dapat pahala. Jangan sampai pengurus juga menutup masjidnya. Saya mengatakan saya tidak perlu sholat di masjid lagi Jumat karena saya sudah sholat Id. Kita katakan iya, tapi kan bukan hanya Bapak yang di situ. Masjid kan rumahnya Allah untuk kaum muslimin. Berilah kesempatan kepada yang lain untuk sholat Jumat. Nah, gitu. Begitu ya. Jadi memang begitu kaidahnya. Jadi tidak ada masalah untuk kita tidak sholat. Itu rukhsah ya untuk kita bisa ambil. Sekalipun kita ingin sholat, itu lebih baik. Tidak ada juga masalah gitu. Yang masalahnya kalau saling mencela, dia salah. Yang tidak sholat Jumat mencela yang sholat, yang tidak sholat juga seperti itu salah. Ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, dan kita dibolehkan untuk melakukan yang mana-mana sesuai dalilnya, karena memang dua-duanya ada tuntunannya yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Baik, begini demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang di Padang, Sumatera Barat ya, mengenai Idul Fitri yang bertepatan dengan hari Jumat, dan sudah dijelaskan oleh guru kita untuk antum dan antuna yang bertanya, khususnya bisa dipahami, dan untuk kita semua tentu ilmu di kesempatan sore hari ini. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan, dan telepon juga yang kita jawab. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita minta sedikit nasihat ringkas penutup dari guru kita. Fadhilul Masykur Ustaz. Nah. Baik, kita kembali kepada poin awal tadi ya. Kita harus senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena istiqomah ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Berarti ini juga perintah kepada kita. Yang Allah sebutkan dalam Quran surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqomahlah engkau Muhammad seperti yang diperintahkan. Jadi istiqomah itu sesuai syariat. Kita tidak boleh mengambil jalan lain untuk istiqomah. Kemudian wa man taba ma'aka, dan orang-orang bertaubat bersamamu. Ini disebutkan oleh tafsir, ada yang mengatakan ini para sahabat Nabi SAW. Wala tataghaw, dan jangan melampaui batas. Nah, perintah untuk Nabi juga perintah kepada kita selama tidak ada pengkhususannya. Ya, nah dalam menjalankan perintah ini kita tidak bisa sendirian. Kita butuh zat yang maha kuat, Dzul Quwwatil Matin. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Maka banyaklah berdoa kepada Allah, minta pertolongan. Banyak baca doa yang Nabi ajarkan kepada Muaz tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, karena ketika kita diberikan kemudahan beribadah, terutama di 10 malam terakhir ini, itu murni pertolongan daripada Allah. Bukan karena kita banyak ilmu, bukan karena kita kuat fisik, yang bukan. Itu karena Allah menundukkan hati dan jiwa kita, sehingga hati dan jiwa kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau masalah ilmu, banyak di urusan orang yang lebih berilmu berbanding kita, banyak orang yang lebih kuat berbanding kita. Tapi apakah mereka diberikan kemudahan? Itu poinnya. Tidak setiap orang diberikan taufik dan hidayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang diberikan pertolongan, ibadah-ibadah yang mungkin di kasat mata susah bagi seseorang, tidak biasa dia melakukannya, bangun di dini hari, kemudian dia sholat, dia durasi cukup panjang. Tapi kalau Allah berikan pertolongan, akan dimudahkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meringik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu tentang masalah itu. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kata Allah, kami akan berikan hidayah kepadanya untuk meniti di jalan kami. Mungkin demikian ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, dengan penuh keimanan dan juga ihtisab. Menghidupkan itu maksudnya dengan ibadah kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti keluar untuk salat Idul Fitri di pagi harinya itu dalam keadaan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan daripada rahim seorang ibu, tidak membawa sedikit pun dosa. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi memang menjadi motivasi dan juga semangat untuk kita istiqomah apalagi di penghujung Ramadan di tahun ini. Karena sebuah quote mengatakan bahwa semakin dekat itu semakin jauh. Semakin dekat penghujung Ramadan, semakin jauh rasanya pertemuan di tahun depan akan bisa kita raih dan kita capai. Semoga Allah mudahkan kita bisa ketemu lagi di Ramadan berikutnya, dan semoga Allah mudahkan kita bisa memaksimalkan Ramadan sampai di penghujungnya. Ustaz, jazakallah khair untuk waktu dan ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya atau di momen-momen lain kita akan bersama guru kita untuk menggali dan menimba ilmu. Masya Allah, jazakallah khair untuk antum yang sudah bergabung dan berpartisipasi di 0811755606, baik melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ketaatan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون